Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah pengaosan bulanan rahimakumullah, alhamdulillah, monggo sesarengan kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nganugrahaken kathah sanget kapingahan dengan tawisipun wonten ing dalu punika kita pinaringan sehat wal afiat, kesarasan karaharjan, pinaringan gampil nglajengaken pengaosan wulanan. Mugi-mugi pengaosan kita punika dados wasilah kangge kita nggayuh ilmu ingkang manfaat, kangge sangu istiqomah ngugemi agami Islam punika. Salawat ugi salam kita aturaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambahipun dumateng para sahabat, keluargi lan umatipun ingkang ngugemi ajaran agaminipun dumugi dinten akhir. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita ngaji persoalan bahwa di antara praktek kesyirikan orang-orang jahiliyah dulu yang menyebabkan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut musyrik dan diancam dengan masuk neraka apabila mereka tidak bertobat darinya. Dan juga Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka tobat darinya. Itu adalah menyembelih hewan dikurbankan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang jahiliyah ada yang menyembelih hewan untuk berhala Lat, Uzza, Manat, Hubal, Dzulkhalasah dan sejenisnya. Ada yang menyembelih hewan, bahkan hewan yang mau dikurbankan itu sudah dinadarkan dari sebelum lahir. Itu yang disebut dengan saibah. Di Al-Quran disebut. Makanya Nabi mengatakan Amr bin Luhai Al-Khuzai itu dia nanti akan masuk neraka, menyeret lambungnya, ususnya di dalam neraka jahanam, karena dia itu awal man ghayyara dina Ibrahim, awal man sayyaba sayaib. Dia itu orang yang pertama merubah agamanya Nabi Ibrahim di tanah Arab. Dia orang yang pertama tapi hewannya ini sudah dinadarkan ketika masih dalam perut, ya,
dalam perut babone itu. Jadi unta hamil, maka yang punya ini nadarkan ini nanti unta yang lahir ini namanya ya Saibah, nanti mau saya kurbankan untuk berhala, sehingga nggak boleh diganggu. Nah itu orang jahiliyah ya. Nah, kalau orang yang nyembelih sapi, nyembelih kambing, zaman sekarang nyembelih ayam untuk kuburan ataupun untuk pohon yang dianggap keramat ya, itu nggak ada yang levelnya sampai segitu ya kan. Paling ketika bisnisnya bangkrut ya, pergi dukun, oh kamu suruh nyembelih kambing di pohon sana, baru beli kambing dia ya. Orang jahiliyah nggak sampai segitu. Nah, ada yang sudah menyiapkan hewannya itu dari sebelum hewan itu dilahirkan ya oleh induknya ya. Ada juga yang sembelihan itu untuk orang-orang soleh yang telah wafat ya, itu syiriknya orang-orang Nasrani, nyembelih hewan ya untuk Maria, untuk Maryam, nyembelih hewan untuk santu-santu, dikurbankan untuk santu-santu ya, itu orang Nasrani. Dia ngakunya Islam, sregep sholat, sregep puasa, sregep sedekah ya, sehari-hari dia juga tampilannya Islam, tapi kok dia nyembelih kurban untuk kuburan, nyembelih kurban untuk arwah leluhur, nyembelih kurban untuk ya apa itu, nek gerhana, nek terjadi gerhana ya kan, ada di kampung tuh kalau terjadi gerhana dia nyembelih ayam ya, ada yang nyembelih hewan untuk sungai, untuk laut, apa jenisnya sedekah sungai, sedekah laut. Kalau di kota itu kan karena di pesisir ya kan, kalau di kota sana namanya sedekah bumi, sedekah bumi rantai laut ganti bumi, sedekah bumi ya. Ya larung, namanya larung sesaji ya. Kalau di Merapi dulu sebelum erupsi dulu itu kepala kerbaunya nanti dilarung di kawah Merapi dulu ya. Saya sempat ketemu sekali itu pas naik gunung, nggak tahu jadwal ya, pas bareng acara itu saya masih sekolah dulu ya. Ada yang nyembelih hewan dikorbankan untuk orang-orang soleh. Nah, itu ngaku Islam. Ini sama dengan orang-orang musyrik jahiliyah, sama dengan orang-orang Nasrani itu tadi. Ya. Nah, kemarin sudah kita bahas, sudah kita ngaji ayat-ayat Qur'annya, ya, sabda-sabda Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknati orang yang nyembelih hewan dikurbankan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang akan kita ngaji itu secara spesifik, lebih khusus ya, nyembelih kurbannya lillah. Nyembelih kurban itu lillah dia, bukan untuk kuburan, bukan untuk berhala, bukan untuk bintang dan rembulan matahari, bukan untuk arwah-arwah leluhur atau jin, bukan. 700 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu Syekhul Islam itu cerita ketika beliau haji di Mekah itu masih ada orang-orang itu yang pergi haji di sana nyembelih kurban untuk jin. Syekhul Islam itu masih ketemu itu, pergi haji 700 tahun yang lalu, tahun 700 Hijriah, sekarang kan 1400 ya, 700 tahun yang lalu naik haji, ketemu orang-orang yang dia pergi naik haji sampai di Mekah, dia nyembelih hewan untuk jin.
Diceritakan sama beliau itu. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan berikutnya ini di pembahasan malam ini, kalau dia itu nyembelihnya lillah, bukan untuk jin, bukan untuk kuburan, bukan untuk orang soleh, bukan untuk arwah leluhur, bukan untuk berhala, lillah, tapi ditunaikan di petilasan-petilasan kesyirikan, hukumnya bagaimana? Ya, ya mungkin kalau sekarang kan tidak ada ya. Misalkan ada orang Islam kok mau nyembelih ayam, nyembelih kambing, misalkan nazar saya mau nyembelih kambing di Borobudur gitu kan nggak ada ya kan. Saya mau nyembelih kambing di Borobudur kan nggak ada. Ya, udah dilarang sama pemerintah ya kan. Nah, tapi pernah dengar punden nggak? Pernah dengar punden? Iya. Di kampung-kampung, sebagian kampung-kampung tempat saya keliling dakwah itu masih ada masyarakat yang mengagung-agungkan punden. Ya, nah itu ada orang yang rajin ke masjid, yo Jumatan, yo Islam wisan. Ya, itu masih ikut nyembelih kurban ke punden itu ketika di hari perayaan-perayaan tertentu. Dia ngakunya, oh saya nyembelihnya ini lillah, mau saya sedekahkan. Namanya nyembelih lillah itu disedekahkan untuk orang fakir miskin, untuk kerabat, teman, karib kerabat. Itu namanya menyembelih lillah. Ya, itu diakali sama sebagian penceramah-penceramah itu kalau nyembelih kambing, nyembelih kerbau, sapi, kepalanya dilarung di laut, dibilang untuk ngasih makan ikan itu. Ya, itu diakali itu ya. Itu diakali itu. Ya, ikan apa sing makan das sapi ya kan? Ya. Diakali itu. Kalau namanya lillah, nyembelih hewan kok lillah, itu dimakan sendiri, dijual, dagingnya untuk sehari-hari itu, atau jamu tamu, atau untuk sedekah. Itu namanya lillah. Itu namanya lillah. Ya. Jadi apa artinya menyembelih hewan lillah? Satu, untuk dimakan sendiri sehari-hari. Dua, untuk dijual itu, penjual-penjual daging itu. Tiga, untuk jamu tamu. Empat, untuk acara-acara seperti walimah, ya, walimatul khitan, walimatul urs, ya. Lima, untuk ibadah seperti akikah, seperti kurban, seperti nadar, ya. Dan dagingnya disedekahkan. Dagingnya apa? Disedekahkan. Sedekahkan ke tetangga-tetangga, ke fakir miskin, ke karib kerabat, disedekahkan. Itu namanya lillah. Orang jahiliyah dulu seperti Allah firmankan dalam surat Al-An'am itu, ya, mereka kalau bersedekah hasil peternakan, hasil pertanian lillah, itu disedekahkan kepada fakir miskin. Disedekahkan. Nggak ada yang nyembelih lillah kok dibuat sajen di bawah pohon. Ya, ngakunya lillah tapi buat sajen. Itu orang jahiliyah aja ketawa itu. Ya, mereka paham kalau yang namanya lillah itu disedekahkan. Kalau sudah untuk berhala, sudah untuk pohon, sudah untuk tempat yang dikeramatkan, itu bukan lillah sudah. Sembilan syirik li ghairillah itu sudah. Ya. Nah, sekarang gimana hukumnya itu? Orang nyembelih kurbannya lillah, tapi disembelihnya di petilasan-petilasan kesyirikan itu tadi. Ya, di petilasan-petilasan kesyirikan itu tadi. Yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya petilasan-petilasan kesyirikan itu menjadi kewajiban penguasa kaum muslimin untuk mensterilkan wilayah kaum muslimin, membersihkan wilayah kaum muslimin dari petilasan-petilasan kesyirikan itu. Kecuali
tempat-tempat ibadahnya ahlul kitab Yahudi Nasrani yang mau membayar jizyah suaka kepada penguasa kaum muslimin. Jadi pemerintah itu punya kewajiban bukan melestarikan, ya, bukan melestarikan tempat-tempat kesyirikan, petilasan-petilasan kesyirikan, bukan. Kewajiban mereka justru membersihkan itu, ya. Ini kewajiban mereka. Kalau sipil bagaimana? Apabila tidak ada madharat maka silahkan. Kalau tidak ada madharat, dia mau buang, mau singkirkan, ya, itu petilasan-petilasan syirik sehingga masyarakat itu terjauhkan dari petilasan syirik, maka dapat pahala, ya, kalau tidak menimbulkan madharat. An-Nawawi rahimahullah hidup di Damaskus. Dia punya doa karena di Damaskus itu ada petilasan syirik yang masih dipakai sebagai ritual kesyirikan. Sebuah pohon, ya. Satunya lagi batu Al-Kahfi namanya, batu Al-Kahf atau Al-Kahfi gitu. Nawawi itu punya doa, semoga Allah nanti melahirkan suatu saat, ya, orang yang membersihkan petilasan-petilasan itu, ya, menghancurkannya, sehingga kaum muslimin tidak lagi tergoda, terfitnah oleh petilasan-petilasan syirik itu. Doanya dikabulkan setelah berapa? 100 tahun lebih. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hidup, maka beliau dengan murid-murid beliau, ya, menumbangkan pohon itu dan menghancurkan batu itu. Malam-malam beliau bertakbir Allahu Akbar setelah merobohkan pohon itu, dan setelah itu nggak ada lagi orang, ya, berbuat kesyirikan di tempat itu, ya. Nah, sekarang kita nggak mampu. Tempat-tempat kesyirikan itu kita kesulitan mau, ya, menghilangkannya. Maka kita berdoa, semoga nanti Allah Subhanahu wa taala melahirkan di tempat kita orang-orang yang membersihkan bumi kita ini, tanah tempat kita lahir ini dari tempat-tempat kesyirikan itu. Ya, Indonesia itu kalau tidak ada kesyirikan itu indah sekali. Serius itu. Ya, ada kesyirikan itu mengganggu keindahan, betul. Ya, betul itu. Orang naik gunung, orang naik gunung kalau nggak ada kesyirikan itu bebas-bebas saja. Mau pakai baju warna hijau bebas, ya kan? Bebas-bebas saja. Tapi gara-gara kesyirikan itu anak-anak sekolah nggak ngerti apa-apa mau naik gunung dikasih larangan, dilarang memakai baju atribut warna hijau. Kesyirikan itu bikin suasana nggak indah, ya. Mau naik gunung tinggal naik aja, gara-gara ada kesyirikan sampai di tempat situ, satu tempat tertentu, ya, yang pendaki lewat situ diwajibkan, ya, sewa apa? Sewa kain yang warnanya kotak-kotak hitam putih itu, ya, ketika melewati tempat itu dipakai. Pernah lihat? Nah, itu namanya di daerah Sragen, naik Gunung Lawu lewat Candi Cetho. Itu di sana ada tempat pos keberapa, ada yang jaga. Kalau lewatin itu harus pendaki beli apa? Sewa kain yang warnanya hitam putih kotak-kotak itu dipakai ketika lewat pos itu. Ya. Jadi nggak indah akhirnya. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdoa, kalau di tempat kita ini ada tempat-tempat yang dijadikan praktek-praktek kesyirikan, kita nggak mampu menghilangkannya, kita berdoa semoga Allah nanti melahirkan generasi-generasi berikutnya yang dimudahkan untuk membersihkan tempat itu, ya, menghilangkan, ya, petilasan-petilasan kesyirikan itu. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang petilasan dan berkah, ya, berkah petilasan itu di pembahasan masalah tabarruk, ya.
bahwa hukum asalnya tempat-tempat di muka bumi ini ya tidak boleh dipakai untuk tabaruk, ya, dipakai untuk mengharap kebaikan, ya, kecuali yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tempat itu berkah, dan cara tabaruknya juga sudah diajarkan di dalam Islam. Nggak boleh di dalam Islam itu semua ibadah detail, apalagi persoalannya bersinggungan dengan tauhid, detail, ya, dalam Islam, ya. Al-Masjidil Haram itu berkah, Masjidil Haram itu berkah. Cara tabaruknya pun sudah diajari, memperbanyak sholat, iktikaf di situ, tawaf di situ, diajarin sudah. Sekarang kalau ada orang tabaruk di sana, ya, cium-cium batunya di pinggiran jalan, dicium-cium, dibawa pulang, tabaruk batu dari tanah suci Mekah, salah, ya, wasilah kepada kesyirikan, wasilah kepada mengagung-agungkan batu itu. Hajar Aswad berkah, cara tabaruknya sudah diajarkan dalam Islam, dicium atau diusap dengan tangan, lalu tangannya dicium, ya, atau apa, dilambaikan tangannya ketika lewat, ya, boleh. Orang mau tabaruk pakai Hajar Aswad itu, ya, dia bawa kain lap dari Indonesia, dekat situ dilap-lap Hajar Aswadnya, kainnya bawa pulang, berkah ini sudah dilap-lap ke Hajar Aswad. Enggak boleh, ada dalam Islam seperti itu, ya. Arafah, tempat diterangkan Arafah berkah. Gimana tabaruknya di Arafah? Wukuf, ketika waktunya pun ditentukan, ketika musim haji. Acaranya apa wukuf? Sudah diajarkan, baca Quran, zikir, perbanyak doa, ya, sedekah di situ. Kalau orang mau tabaruk dari Arafah, ya, dia motong apa? Tali tenda yang ada di Arafah itu, bawa pulang itu buat tabaruk. Tali tenda nang Arafah, ya, digawe blebeti itu, ya, gantaran pancing. Dia tidak boleh, itu bukan tabaruk namanya, ya, wasilah berkesyirikan. Jadi hukum asalnya di muka bumi ini tidak boleh kita menentukan ini sesuatu ini berkah, kita tabaruk, ya, cari pahala dari situ, kecuali yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Ini bersinggungan dengan tauhid, ya. Nah, sekarang ada di zaman jahiliyah, kita baca, ya, An Thabit ibn Ad-Dhahhak radhiyallahu taala anhu. Dari Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu taala anhu, beliau cerita, nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuanah. Di zaman Nabi ada seorang sahabat Nabi bernadar mau menyembelih seekor unta di satu tempat namanya Buanah, nama tempat. Jadi nadar itu sudah dikenal oleh orang-orang jahiliyah dulu. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang perincian tentang nadar, mana nadar yang boleh, mana nadar yang nggak boleh, mana nadar yang syirik. Ya, tahu ya nadar, ya? Ya, saya bernadar mau ini, saya bernadar mau itu nadar. Ya, kalau saya lulus, ya, dengan nilai terbaik, saya nadar mau puasa, ya, Senin Kemis selama 1 bulan. Nah, itu namanya nadar. Amalan yang tidak wajib, hukum dasarnya dalam syariat ini nggak wajib, tapi diwajibkan sendiri atas dirinya. Amalan yang mubah atau sunnah dirubah sama dia jadi wajib melalui nadar. Kita bahas di pertemuan. Sekarang ini ada orang di zaman Nabi SAW, dia bernadar mau menyembelih apa? Unta.
di satu tempat namanya buana. Nah ini mengundang tanya ini. Kalau nazar menyembelih unta nggak ngundang tanya, tapi kok dia mengkhususkan tempat nyembelih unta yang dia nadarkan itu dia sebut khusus buana. Nah ini ngundang tanya, ya kan? Ngundang tanya. Sekarang kalau misalkan jenengan ada yang nadar, saya mau nadar nyembelih kambing itu di Masjid Agung Demak sana, kan ngundang tanya ini, kenapa kok Masjid Agung Demak? Kan ngundang tanya, kok ada pengkhususan gitu, ya, ngundang tanya. Apalagi kalau tempatnya saya nadar mau nyembelih kambing itu di sepanjang sana, harus mesti ngundang tanya itu, ya kan? Lebih mengundang tanya lagi itu. Apa sepanjang itu tempat apa, istimewanya apa gitu, paham ya? Jadi orang nazar kok menyebut tempat khusus itu dia pasti punya keyakinan keistimewaan, ini tempat ini pasti istimewa buat dia, ya, ngundang tanya. Nah salah satu istimewa ini banyak tafsiran, bisa syirik, bisa bid'ah, ya, bisa boleh. Loh kok bisa boleh? Ya, mengistimewakan satu tempat kok boleh. Saya nazar nanti mau sedekah, saya nazar nanti mau sedekahnya malam Jumuah, ya, di Masjid Agung, ya, Jepara sana, malam Jumat di Masjid Agung Jepara. Saya nazar mau sedekah, siapapun yang di sana mau saya sedekahi. Kok mau ke Masjid Agung Jepara malam Jumat? Ya, karena saya ketemu sama jodoh saya itu malam Jumat di sana. Ya, mengistimewakan tempat tapi boleh. Mengistimewakan tempat yang nggak boleh. Ya, saya nadar nih mau nyembelih, ya, kurban, mau nyembelih kambing saya, ya, di sana sepanjang sana. Kenapa? Di sana ada kuburan wali. Ah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya. Ada yang sampai level syirik. Ya, saya mau nadar ya, saya mau nadari itikaf. Di mana? Di Borobudur. Jenenge semedi bukan itikaf, ya kan? Saya mau nadar itikaf di Borobudur sana. Ya, itikaf 1 hari 1 malam di Borobudur, di Candi Borobudur, namanya semedi. Haram, nggak boleh, syirik namanya. Ya, itu namanya syirik. Jadi mengistimewakan satu tempat itu kadang punya alasan. Artinya itu mengundang pertanyaan, kenapa kok tempat itu? Maka Nabi nanya sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya nanya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad? Kamu kok mengistimewakan buana? Kamu nadar mau nyembelih unta saja kok harus di buana? Apa di sana dulu pernah ada berhala jahiliyah yang diibadahi? Dulu pernah ada berhala jahiliyah yang diibadahi. Kata beliau, dulu pernah ada. Ini memberi pelajaran kepada kita. Kewajiban penguasa kaum muslimin itu menghilangkan objek-objek kesyirikan dari wilayah kaum muslimin. Makanya Nabi nanya, memang dulu di sana pernah? Di zaman jahiliyah dulu ada berhala yang diibadahi. Sekarang sudah nggak ada, sudah bersih. Nabi, ya, menjadi wali amr di Madinah sudah bersih semua ada. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Makkah, setelah Fathu Makkah, berhala-berhala yang ada di Makkah dibersihkan semuanya, dihilangkan semuanya. Ya, maka ini Nabi SAW nanya, memangnya dulu di Buana itu pernah ada berhala ketika jahiliyah dulu yang diibadahi? Ya. Pelajaran berikutnya seperti disebutkan di sini, beribadah lillah dilaksanakan di petilasan syirik itu nggak boleh. Ibadahnya lillah dilaksanakan di petilasan syirik. Petilasan loh ini, apalagi di tempat yang di situ objek kesyirikannya masih ada, masih dipakai untuk ritual kesyirikan, lebih nggak boleh. Makanya kalau ditanya apa hukumnya orang Islam sholat di gereja,
Gereja kan tempat syirik ya. Orang Nasrani menyekutukan Allah dengan patung Yesus, dengan patung Bunda Maria dan sejenisnya. Ya, tempat syirik di situ. Orang Nasrani berdoa minta kepada salib, berdoa minta kepada santu-santu. Tempat syirik di situ. Ya. Orang Islam sholat di gereja, boleh nggak? Dulu di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab jadi khalifah, itu pernah pasukan kaum muslimin ketika terdesak di Damaskus, di Suriah, itu mereka sholat di gereja. Maka kata Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz Rajihi di sini, ya, tidak boleh hukum asalnya, kecuali satu, terpaksa. Kecuali apa? Kepepet, kepeksa. Selama tempat lain, dan nggak ada tempat lain yang bisa dipakai untuk sholat. Misalnya bencana. Ada bencana alam nih, masjidnya raiso di Jumatan, sing utuh malah gereja. Boleh nggak Jumatan nang gereja? Kepepet. Nggak ada tempat lain, adanya ya itu yang bisa dipakai, terpaksa. Boleh. Yang kedua, bolehnya kapan? Kalau gereja itu sudah mati, udah nggak pernah dipakai dan sudah nggak ada simbol-simbol kesyirikannya lagi. Boleh. Selama masih dipakai aktif, masih ada simbol-simbol kesyirikan di situ, masih dipakai untuk perayaan mereka, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Ya, disitulah keutamaan orang Islam kalau mau membeli gereja yang udah mati, dirubah jadikan masjid, dirubah jadikan ya madrasah kaum muslimin. Wah, itu keutamaannya besar. Ya, merubah tempat yang dipakai kesyirikan sebelumnya dirubah jadi tempat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Pelajaran yang lain lagi, ternyata yang namanya objek kesyirikan itu memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar bagi hati umat Islam. Memiliki bahaya bagi hati umat Islam. Karena setan punya momen untuk menggoda hati umat Islam, menghidup-hidupkan kembali petilasan kesyirikan itu tadi. Ya, makanya Nabi SAW dan para sahabat itu setelah beliau meninggal juga, para khalifah itu mereka membersihkan, ini menghilangkan tempat-tempat kesyirikan itu, objek-objek kesyirikan dihilangkan, dibersihkan, supaya umat Islam ganti suasana kan. Yo saya ingin ini, misalnya ada orang itu sebelumnya agamanya Hindu, ya, minta-mintanya kan sama patung-patung dewa itu, ya kan, terus masuk Islam, ya, masuk Islam, ya kan, kok di rumahnya patung-patung Hindu itu, patung dewa-dewa itu masih dipajang di rumahnya. Suasana tergodanya itu kan masih kuat, ya, nuansa keberhalaannya masih apa? Masih kuat, ya. Ini indahnya Islam, yang namanya potensi-potensi yang mengantarkan umat Islam kepada praktek-praktek menyekutukan Allah dengan selain Allah, praktek-praktek kesyirikan itu betul-betul diperhatikan dalam syariat ini, tidak dipakai main-main, tidak dipakai main-main. Ya, kita lanjutkan. Qalulah, para sahabat menjawab tidak. Di sana itu, di Buana itu dulu nggak ada berhala yang dipakai untuk kesyirikan. Qala falkana fiha aidun min ayadihim. Kalau begitu, kenapa kamu mengistimewakan Buana? Apakah dulu itu tempat untuk perayaan orang-orang musyrik? Penting ini. Jadi kalau ada satu tempat itu sering dipakai perayaan orang-orang musyrik, termasuk orang Yahudi, orang Nasrani memakai tempat itu untuk perayaan mereka, umat Islam nggak boleh ngibadah di situ. Sekarang ini marak, ya, ada tempat kosong, lahan kosong, lapangan dan sejenisnya, ya, biasa dipakai praktek kesyirikannya orang-orang Nasrani, ya, dipakai acara
kebaktian lah, dipakai acara Paskahan, dipakai acara Natalan, itu lapangan. Ketika Idul Fitri, Idul Adha, umat Islam sholat id di lapangan itu juga. Ini tidak boleh. Perhatikan, ini tidak boleh. Nabi SAW nanya, itu tempat buana itu dulu di situ pernah diselenggarakan perayaan jahiliyah enggak? Kalau di situ diselenggarakan perayaan jahiliyah enggak boleh kamu. Meskipun kamu beribadahnya lillah, kamu perayaannya perayaan Islam, enggak boleh kamu perayaan di situ. Ya. Qalulah. Para sahabat jawab lagi, tidak ada. Di situ tidak pernah dipakai perayaan jahiliyah. Ya, coba. Nabi SAW itu persoalan perayaan ini, ya, ini bulan-bulannya ini, Nasallahu alaihi ini, bulan-bulannya ini, ya. Sekedar itu tempat dulu pernah dipakai perayaan orang-orang jahiliyah, perayaan orang Yahudi, Nasrani, orang musyrik, itu aja nggak boleh kita beribadah di situ, beribadah kepada Allah di tempat itu, apalagi ikut-ikutan perayaannya. Di surat Al-Furqan itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang identitas ibadur rahman. Identitas ibadur rahman. Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru billahi marru kirama. Ibadur rahman itu orang-orang yang enggak ikut-ikutan perayaan-perayaan orang-orang di luar Islam. Enggak ikut-ikutan. Ya, enggak ada ucapan selamat-selamatan kepada perayaan mereka, enggak. Ya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Ya, kata Allah, masing-masing umat sudah dikasih perayaan sendiri-sendiri. Enggak ada umat Islam dibolehkan ikutan perayaan orang di luar Islam. Perayaan mereka. Ya, mau Natal, mau tahun baru, mau Paskah, mau apalagi Waisak, enggak boleh. Ya, itu di Al-Qur'an sudah diterangkan. Ya. Wa idza marru billahi marru kirama. Kalau mereka orang di luar Islam sedang mengadakan perayaan itu, ya, umat Islam enggak memperdulikannya. Umat Islam enggak memperdulikannya. Ya, apalagi kok jaga-jaga. Lebih enggak boleh lagi. Enggak peduli. Apalagi kok jaga-jaga, itu urusan penguasa, bukan urusannya rakyat sipil, bukan. Ya. Kalau mereka bayar suaka kepada penguasa, itu urusannya penguasa. Ya. Di zaman-zaman Nabi dan para sahabat dulu, orang Yahudi Nasrani itu bayar suaka langsung kepada Nabi SAW, kepada Khalifah Abu Bakar, kepada Khalifah Umar. Kalau hari perayaan mereka, nggak ada pasukan Islam yang disuruh jaga perayaan mereka, nggak ada. Padahal itu zaman itu loh, mereka bayar. Nah sekarang itu bisa-bisanya jadi sukarelawan menjaga perayaan Natal. Ya, Rasulullah SAW. Nah, ini kesalahan fatal, nggak ngaji tauhid itu. Nabi loh nanya, itu tempat dulu pernah dipakai perayaan jahiliyah. Kalau pernah dipakai nggak boleh, kamu nyembelih hewan nazar di situ nggak boleh. Nggak ikut perayaannya, enggak. Datengin perayaan mereka, enggak. Perayaan sudah nggak ada di sana. Perayaan sudah nggak ada di sana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menjawab, "Ndak ya Rasul, ndak ada. Nggak pernah ada berhala di sana, nggak pernah ada perayaan jahiliyah di sana." Ya, maka barulah Rasulullah SAW bersabda, "Aufi binadrika." Kalau begitu silahkan kamu tunaikan nadarmu. Kamu sembelih hewan, ya, unta itu di buanah tadi. Ya. Maka di sini Syekh Muhammad rahimahullah beliau memberikan judul la yuzbah lillah bimakanin yuzbah fihi li ghairillah. Ya, enggak boleh nyembelih hewan dikurbankan lillah, ngibadah, dilakukan penyembelihannya di petilasan-petilasan syirik, enggak boleh. Dan ini berlaku umum. Berlaku umum. Ya. Mau nyembelih hewan, mau nazar, ya, mau sholat seperti tadi, sholat di gereja,
Ya, kataman, ya, kataman Quran di candi Prambanan, tidak boleh. Ya, barakallahu fikum. Ya, kataman Qurannya di masjid, ya, kataman Qurannya di rumah, ya, biar berkah itu rumah, nggak seperti kuburan. Ya, mau kataman Quran, ya, kok di candi malahan piye itu? Pernah kan? Pernah ada kejadian seperti itu. Ya, Nasallahu alaihi wasallam. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Karena yang namanya nadar itu kalau nadarnya maksiat enggak boleh ditunaikan. Nah, ini kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Di dalam surat At-Taubah ayat 108 ada kasus orang-orang munafik di Madinah itu pernah bangun masjid. Orang-orang munafik di Madinah itu pernah bangun masjid. Kemudian mereka minta kepada Nabi untuk meresmikan masjid itu. Karena kebiasaan orang di zaman Nabi itu kalau mereka bangun rumah, kemudian bangun masjid di rumahnya, ya, bangun musola di rumahnya, atau mereka bangun tempat untuk mereka kumpul, itu mereka minta Nabi datang untuk sholat di situ. Ya, kalau bahasa kita kan peresmian. Ya, kalau bahasa kita peresmian. Itu bukan bid'ah. Ya, ngeresmek ke rumah, ngeresmek ke masjid itu bukan bid'ah. Zaman Nabi sudah biasa seperti itu. Ya, peresmiannya dengan apa? Dengan Nabi sholat 2 rakaat di situ, habis itu makan-makan biasanya. Ya, seperti dalam hadis kisah siapa? Salah satu sahabat di Madinah yang bangun rumah, kemudian Nabi diundang untuk meresmikan. Nabi sholat 2 rakaat di tempat yang kamar yang ditunjukkan oleh tuan rumah, setelah itu makan-makan. Ya, ada di Sahih Bukhari hadisnya. Ya, ini orang munafik bangun masjid, minta Nabi yang meresmikan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la takum fihi abadan. Kata Allah, wahai Nabi, kamu jangan sholat di masjid itu. Masjid yang bangun orang munafik dipakai untuk apa? Kenapa? Karena masjid itu dipakai untuk memecah belah kaum muslimin. Masjid itu dipakai untuk mengintai kekuatan kaum muslimin. Masjid itu dipakai untuk menampung orang-orang musyrik yang punya niat-niat jahat kepada kaum muslimin. Maka nggak boleh. Itu padahal maksiat loh. Belum sampai level syirik, ya kan? Bangun masjid dipakai untuk, ya, memata-matai kaum muslimin, dipakai untuk menampung orang musyrik, dipakai untuk memecah belah kaum muslimin. Ini maksiat. Belum sampai level syirik. Nabi sudah nggak boleh sholat di masjid itu. Padahal yang namanya Nabi SAW sholatnya mesti lillah. Sholatnya mesti lillah. Bagaimana lagi kalau sholat di tempat yang di situ memang dibuat untuk kesyirikan? Nah, seperti sekarang ini, ya, ada tempat-tempat dibilang ini makomnya syekh ini, makomnya waliullah ini, makomnya said ini. Itu bukan hanya orang-orang yang ngaku Islam sekarang aja, itu orang non-Islam juga bikin kayak gitu. Tahu Hagia Sophia? Pernah dengar Hagia Sophia? Hagia Sophia itu di mana? Di Turki. Itu apa Hagia Sophia itu? Masjid dari awal? Bukan. Ya, itu kuburannya salah seorang apa namanya? Kalau perempuan yang di gereja-gereja itu apa namanya? Suster. Biarawati. Itu adalah makam kuburan salah seorang biarawati Nasrani. Ya, seorang biarawati Nasrani. Jadikan gereja oleh mereka. Ya, kemudian ketika zaman Ottoman dijadikan masjid. Kemudian bagian ruangan-ruangannya dijadikan kuburan para keluarga kerajaan. Ada sekitar 40 sampai 70 kuburan di situ keluarga kerajaan. Ya, keluarga kerajaan. Nah, tidak boleh sholat di situ. Ya, sholat di petilasan, di kuburan seperti itu tidak boleh. Ya, Nasallahu alaihi wasallam. Makanya ornamen-ornamennya masih ada kan? Ada ornamen apa, Roh Kudus, ornamen macam-macam itu di atapnya itu masih ada. Ya. Ya Allahul musta'an. Ya, jadi kalau tempat-tempat yang dipersiapkan memang untuk kesyirikan lebih nggak boleh lagi. Untuk maksiat aja nggak boleh. Ya, untuk maksiat aja nggak boleh. Ya.
Wallahu a'lam. Ini ya para jamaah sekalian, ya rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Tadi kisah orang nadar tadi di Buanah tadi riwayat Imam Abu Dawud ya. Imam Abu Dawud. Jadi ini persoalan penting. Kalau kita mau beribadah lillah, ya tunaikan ya di tempat-tempat yang boleh kita menunaikan ibadah itu, wabil khusus di masjid-masjid. Wabil khusus di masjid-masjid. Ya, tempat ibadahnya kaum muslimin. Ya, tempat ibadahnya kaum muslimin. Jangan pernah ya punya apa namanya? Nadar-nadar ya yang aneh-aneh. Ya, di tempat-tempat yang di situ mencurigakan. Tempat-tempat yang di situ mencurigakan. Jangan. Ya, itu sudah kebiasaan orang jahiliyah dulu. Kita udah orang Islam, udah moderat, kita nggak boleh ngikut-ikut ya jahiliyah. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita break dulu, kita lanjutkan ngaji fikihnya ya. Sallallahu alaihi wasallam.